Selamat sore, perkenalkan nama saya Natalia Resulus Lumban Tobing dengan NIM 193020901008. Di sini saya mengerjakan tugas yaitu tentang status air tanah, kandungan dan potensi. Nah, keadaan air di dalam tanah itu istilahnya jumlah air dan energi yang terkait dengan kekuatan yang menahan air di dalam tanah. Jumlah air ditentukan oleh kandungan air dan status energi adalah potensi air. Contohnya pertumbuhan tanaman, suhu tanah dan transformasi kimiawi dan pengisian ulang air tanah, semuanya tergantung pada keadaan air di dalam tanah, pada kandungannya dan potensi airnya. Yang pertama yaitu kandungan air. Kandungan air tanah itu dapat diekspresikan dengan dasar gravimetri atau volumetrik. Kandungan air gravimetri dengan lambang theta G ataupun G-nya gravimetri itu ialah massa air per massa tanah kering yang diukur dengan menimbang sampel tanah, mengeringkan sampel untuk menghilangkan air, kemudian menimbang tanah yang telah dikeringkan. Nah, kita dapat memiliki persamaan theta G sama dengan M air ataupun massa air per massa tanah sama dengan massa basah dikurang massa kering per massa kering. Kadar air volumetrik ataupun dilambangkan dengan theta V adalah volume air cair per volume tanah. Volume adalah rasio massa terhadap massa jenis ataupun dilambangkan dengan rho, yang memberikan theta V sama dengan volume air per volume tanah sama dengan massa air per massa jenis air per massa tanah per rho tanah ataupun massa jenis tanah, sehingga menjadi theta geometrik dikali rho tanah per rho air. Kepadatan curah tanah ataupun rho dalam jumlah besar digunakan untuk rho tanah dan merupakan perbandingan massa kering tanah terhadap volume massa jenis air mendekati 1 dan sering diabaikan. Sifatnya berguna porovitas tanah ataupun E yang terkait dengan berat jenis tanah seperti yang ditunjukkan oleh berikut ini, yaitu epsilon ataupun porositas tanah sama dengan 1 dikurang rho per jumlah besar per rho tanah. Nah, selanjutnya dalam rho jumlah besar ada rho padat, yaitu massa jenis fraksi padat tanah dan didekati dengan nilai 2,6 gram cm min 3. Potensi air. Potensi air yaitu aliran air ataupun flux air, pergerakan air yang terjadi di dalam mobil tanah, antara tanah dan akar tanaman, serta antara tanah dan atmosfer ataupun lingkungannya. Lingkungannya bisa juga dengan suasananya, seperti dalam sistem alam. Pergerakan suatu material tergantung pada gradien energi. Nah, potensi air tanah merupakan ekspresi dari keadaan energi air dalam tanah dan harus diketahui atau diperkirakan untuk menggambarkan flux air. Potensi air tanah terdapat molekul air dalam matriks tanah. Contohnya banyaknya torsi jika tidak ada gaya adhesif ataupun
air akan bergerak melalui tanah di kecepatan yang sama seperti di udara bebas, dan dikurangi penundaan dari tabrakan dengan materi padat seperti pasir melalui saringannya. Nah, di sini potensi air tanah menyumbangkan kekuatan perekat dan kohesif dan menggambarkan status energi air dalam tanah. Selanjutnya yaitu gaya-gaya fundamental yang bekerja pada air tanah, yaitu gravitasi, matrik, dan osmotik. Molekul air memiliki energi berdasarkan posisinya dalam medan gaya gravitasi, seperti halnya semua materi memiliki energi potensial. Komponen energi potensial gravitasi dari total potensial air. Pengaruh potensial gravitasi itu mudah terlihat ketika gaya tarik antara air dan tanah kurang dari gaya gravitasi yang bekerja pada molekul air, dan air bergerak ke bawah. Susunan matriks A. Susunan matriks partikel padat tanah menghasilkan gaya kapiler dan elektrostatis, serta menentukan potensial matriks air tanah. Besarnya gaya tergantung pada tekstur dan sifat kimia fisikanya material pada tanah, sehingga sebagian besar metode untuk mengukur potensi air tanah hanya peka terhadap potensi matriksnya. Nah, dalam itu air tanah adalah solusinya dalam menghadapi potensi matriks. Yang kedua yaitu sifat polar molekul air menghasilkan interaksi dengan kutub elektrostatis yang ada dalam raturan yang disebut biasanya itu adalah ion bebas. Dan komponen status energi ini adalah potensial osmotik. Metode untuk mengukur air tanah potensial matrik meliputi tensiometri, termokapel, psikometri, konduksi listrik, dan bisa disipasi adesi panas seperti model sensor. Selanjutnya itu kurva karakteristik air tanah. Kurva karakteristik air tanah untuk 3 jenis tanah ini adalah gambarnya. Untuk potensi air yang diberikan, semakin halus tekstur tanah, maka semakin banyak air yang tertahan di dalam tanah. Tanah bertekstur kasar seperti pasir sebagian besar terdiri dari pori-pori besar yang mengosongkan air bila diterapkan gaya yang relatif kecil. Tanah bertekstur halus memiliki sebaran ukuran pori yang lebih luas dan luas permukaan partikel yang lebih besar. Nah, dari kurva ini akibatnya lebih besar perubahan potensi air diperlukan untuk menghilangkan jumlah air yang sama. Luas permukaan yang lebih besar berarti lebih banyak air yang diserap melalui gaya elektrostatis. Sekian dari penjelasan saya tentang status kandungan air dan potensinya. Terima kasih.